Selamat sore pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Sabtu 7 Oktober 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, sejak bulan Januari hingga September 2023, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menempuh pengampunan hukuman atau restoratif justice sebanyak 103 perkara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selalu mengedepankan langkah restoratif justice dalam sebuah perkara merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Restoratif justice dapat dijadikan instrumen pemilihan dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Salah satu contoh adalah restoratif justice yang sedang berjalan, seperti Kejati Sumut usulkan perkara dari Toba Samosir dan Gunung Sitoli dihentikan penuntutannya dengan pendekatan humanis di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara kemarin. Dua perkara yang diusulkan untuk dihentikan penuntutannya dengan pendekatan humanis, yaitu berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif justice. Berdasarkan keadilan restoratif dengan pertimbangan bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos A. Tarigan mengatakan sejak bulan Januari hingga bulan September 2023, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menempuh restoratif justice terhadap 103 perkara. Melalui restoratif justice RJ dari Januari sampai dengan Oktober ada 103 perkara yang dihentikan penuntutan melalui pendekatan restoratif justice. Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Oktober, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah berhasil. 103 itu adalah diputuskan dihentikan penuntutannya karena sesuai dengan Perja 15 tahun 2020 Peraturan Jaksa Agung tentang restoratif justice, di mana salah satu kriterianya adalah ada perdamaian di kedua belah pihak. Ada perdamaian di kedua belah pihak di mana tidak ada lagi permasalahan. Dan di situ bisa kita lihat adalah kembali kepada keadaan semula. Keberhasilan restoratif justice tidak luput dari peran-peran aktif dari berbagai pihak, diantaranya masing-masing Kajari. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan kepada jajaran untuk mengawal kasus dan melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam memenuhi syarat restoratif justice. Pemirsa, terhitung dari bulan September hingga Oktober 2023, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu beserta Polsek sejajaran berhasil mengungkap 82 perkara tindak pidana narkotika dengan 92 pelaku dan berhasil menyita barang bukti sabu seberat 3,965 gram dan ganja seberat 15 kilogram. Polres Labuhan Batu secara gencar dan tidak hentinya selama 24 hari terakhir terhitung dari tanggal 12 September hingga tanggal 4 November 2023 telah berhasil mengungkap penyalahgunaan narkoba baik penjual, pengecer dan bandar sebanyak 82 kasus perkara dengan 92 orang tersangka. Sementara jumlah barang bukti yang turut diamankan sabu seberat 3,965 gram, ganja 15,27 gram, uang tunai sebesar Rp19.663.000, sepeda motor 14 unit, 4 buah mobil dan handphone 48 unit. Dalam kesempatan ini Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Hutajulu menjelaskan ini merupakan satu bentuk komitmen Polres Labuhan Batu dan Polsek jajaran dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya. Jumlah barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik selama 24 hari ini berjumlah narkotika jenis sabu seberat 3.965,79 gram, narkotika jenis ganja seberat 15,27 gram. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp19.663.000. Polres Labuhan Batu juga berhasil melakukan pengungkapan terhadap peredaran obat yang tidak memiliki izin edar.
yaitu berhasil kita lakukan penyitaan sebanyak 431 butir pil trihexyphidil. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara pada Jumat sore berhasil menangkap satu kapal nelayan yang mengangkut pakaian bekas asal Malaysia mencoba masuk di perairan Belawan. Kapal motor Bintang berbendera Indonesia berhasil ditangkap kapal patroli milik Ditpol Airut Polda Sumut di Paloh Dusun 11 Asam Kumbang, Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli. Petugas mendapati kapal dalam kondisi karam setelah dirusak awak kapal yang berhasil kabur. Di lokasi petugas hanya menemukan 3 buku pelaut awak kapal dan 127 bal pakaian bekas. Dari masyarakat bahwasanya ada kapal yang ditemukan oleh masyarakat di pantai Gading tersebut. Nah itu kami memberitakan kepada anggota untuk turun ke TKP. Dan sampai di TKP ternyata nahodanya sama ABK-nya sudah tidak ada di kapal. Lalu kami perintahkan untuk anggota agar mengamankan BB tersebut dan langsung kita perintahkan diboyong ke komando. Demikian. AKBP Erwin Wijaya Sihaan mengatakan, kini petugas kepolisian dari Ditpol Airut Polda Sumut terus melakukan pengembangan dan mengejar 3 orang jaringan penyelundup. Saat ini seluruh barang bukti berupa 127 bal pakaian bekas langsung diserahkan ke petugas Bea Cukai Belawan yang nantinya akan dimusnahkan. Pemirsa, video yang menunjukkan komplotan pencuri pengambil uang di dalam mobil yang terparkir viral di media sosial. Peristiwa disebutkan terjadi di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Dilihat dari video rekaman CCTV pemilik ruko, awalnya tampak mobil Kijang Innova milik korban terparkir di depan sebuah toko. Dalam gambar terlihat pelaku pertama mengenakan jaket hitam datang dari seberang jalan lalu membuka pintu belakang sebelah kiri mobil. Sementara pelaku kedua tampak menunggu di belakang mobil dengan sepeda motor. Tidak lama berselang pelaku pertama membawa sebuah tas dari dalam mobil, kemudian dia menemui pelaku kedua. Mereka lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan sepeda motor. Kasih Humas Polres Toba, Ibtu Bungaran Samosir mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Peristiwa berawalnya perangkat Desa Aik Unsim, Kecamatan Borbor, Toba, mengambil dana Desa Aik Unsim di bank. Kemudian mereka singgah ke toko komputer untuk membeli 1 unit laptop. Korban memarkirkan mobil di depan toko komputer, meninggalkan uang tersebut di dalam mobil. Saat mereka kembali ke mobil, dana desa yang baru mereka ambil telah raib bersama 1 unit laptop dan tas lainnya yang juga berisikan uang 2 juta rupiah. Total pelapor mengalami kerugian materi sebesar 141 juta rupiah. Ini memang kita sudah mintai keterangan dari ketiga orang yang ada di dalam mobil tersebut, yaitu pelapor dan saksi 2 lagi, masih dalam tingkat penyelidikan dan kita akan berupaya ungkap kasus tersebut supaya ini dapat menjadi titik terang dalam kasus ini nanti. Masyarakat yang membawa uang sebesar sedemikian banyaknya hendaknya lebih waspada. Dari penyelidikan awal, peristiwa diawali oleh kelalaian korban yang tidak mengunci pintu mobil saat kejadian. Polisi pun sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Seorang pria tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motornya menabrak pohon di pinggir Jalan Sultan Serdang, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Diduga korban melaju dengan kecepatan tinggi. Salah seorang saksi, Arif, mengatakan ia tidak mengetahui persis kejadian namun mendengar suara hantaman keras di sebelah pos jaganya. Kemudian ia keluar dan melihat sepeda motor menabrak pohon. Sementara pengendaranya masuk ke dalam parit kemudian dibantu warga naik ke atas. Kalau masalah itu Pak, saya kurang tahu. Cuman saya tadi lagi di pos bikin buku jurnal. Jadi saya tengok keluar tadi ada tuh yang jatuh gitu Pak, suara tabrak gitu. Saya tengok kondisi di lapangan sepi tadi Pak.
Kanit Gakum Polresta Deli Serdang Ibtu Robertus Gultom mengatakan kejadian laka tunggal ini terjadi menjelang malam hari sebelum hujan turun. Diduga korban hilang kendali dan oleng ke sebelah kiri hingga menabrak pohon. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman dan penyelidikan atas kasus laka lantas ini. Ke arteri bandara nggak jauh dari Simpang Kayu Besar. Sampai sekarang kami masih di TKP ini masih melakukan penyelidikan. Namun lihat dari TKP ini diduga nih kecelakaan tunggal, ya, diduga. Tapi kami masih mendalami lagi untuk penyelidikan dalam perkara ini. Korban itu seorang laki-laki dewasa, namun identitasnya masih kita selidikin. Terus sementara korban sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Amri Tambunan Lubuk Pakam. Saat ini korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Amri Tambunan Lubuk Pakam. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Untuk mengatasi banjir di Kota Medan, pemerintah Kota Medan kembali membangun kolam retensi yang nantinya dapat menampung luapan air dari Sungai Selayang yang kerap meluap dan menggenangi sejumlah kelurahan di sekitar sungai tersebut. Selain pengerukan drainase dan pemasangan udij di seluruh kecamatan di Kota Medan, pemerintah Kota Medan juga mulai mengerjakan 2 kolam retensi
untuk mengurangi debit air sungai yang sering meluap dan menggenangi kawasan sekitar sungai. Sebelumnya, Pemko Medan telah mengerjakan proyek kolam retensi di kawasan Universitas Sumatera Utara. Kini Pemko Medan kembali mulai melakukan groundbreaking pembangunan 2 kolam retensi pengendali banjir tepat di samping Sungai Selayang di Jalan Abdul Hakim pada Jumat siang. Kolam retensi yang akan dibangun ini memiliki kedalaman 5 dan 3 meter yang nantinya dapat menampung air dari Sungai Selayang sebanyak 6 meter kubik per detiknya dengan kapasitas tampung volume hingga 100.000 meter lebih kubik air. Mengurangi debit air masuk ke Sungai Selayang, Sungai Selayang sebanyak 6 meter kubik per detik, yang hari ini memang sudah melebihi kapasitas tampungnya, itu lebih dari sudah 100 kali lipat ya, sudah 100% lebih. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah ini selesai bisa dibangun di sana agar bisa masuk juga. Targetnya untuk di Sungai Selayang ini meter kubiknya itu harus 14,8 meter kubik itu targetnya. Yang kita capai harus ke situ. Jadi pembangunannya itu upaya untuk bisa mencapai 14,8. Kalau bisa di bawah itu lebih bagus. Diharapkan jika nantinya Sungai Selayang meluap, kolam ini mampu menampung sementara air yang meluap sehingga tidak menggenangi pemukiman warga di beberapa kelurahan di sekitar Sungai Selayang. Pemerintah Kota Medan membuka suara terkait tewasnya seorang pekerja drainase yang tertimpa kren saat bekerja. Pemerintah menyebut bahwa pekerja tersebut meninggal dunia akibat adanya kelalaian petugas saat di lapangan. Sebuah video memperlihatkan seorang petugas pemasang UDITS dalam proyek pembangunan drainase Kota Medan terluka parah akibat tertimpa kren pengangkut di kawasan Jalan Selamat, Kecamatan Medan Amplas. Dalam video yang viral di media sosial, pekerja tersebut tergeletak dan mengalami luka serius di bagian kepala. Warga sekitar dan rekan kerjanya berusaha memberikan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun nyawanya tak sempat tertolong. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Topan Ginting, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat operator kren hendak menurunkan UDITS dari atas mobil. Namun diduga adanya kelalaian sehingga membuat UDITS terjatuh dan mengakibatkan kren pengangkut langsung menghantam kaca dan mengenai wajah operator kren. Topan menambahkan pada saat pengerjaan drainase seluruh petugas tidak menggunakan alat pengaman keselamatan sehingga dinas terkait memberikan teguran dan sanksi ke penanggung jawab lapangan. Kejadian yang kemarin itu bahwa ada lepasnya baut daripada lengan kren sehingga menyebabkan krennya lepas dan terbalik menimpa kepada si operator. Dan kita sudah tegur juga pada saat itu operator pelaksananya kita tegur karena operator tidak pada saat kejadian itu tidak menggunakan K3. Nah, makanya kita sudah tegur, sudah sampaikan teguran, dan untuk lain kali jangan seperti itu. Dan situ kita sudah sampaikan ini kepada pelaksana dan pelaksana bertanggung jawab terhadap semua kejadian tersebut. Mulai 13 Oktober 2023, Dinas Perhubungan Kota Medan akan melakukan rekayasa lalu lintas selama pengerjaan underpass dan overpass di kawasan Jalan HM Yamin dan Jalan Stasiun Medan. Dampak dari pembangunan underpass Jalan HM Yamin dan overpass Jalan Stasiun Kereta Api, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan rekayasa lalu lintas di 2 jalan tersebut. Penutupan jalan secara penuh akan dilakukan di Jalan Gaharu Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan dikarenakan adanya beberapa bahan material dan alat berat. Untuk penutupannya nanti akan lebih dekat ke Simpang Jalan HM Yamin dari arah Jalan Jawa. Nantinya akan dibuat menjadi 2 arah sampai batas penutupan jalan yang dilakukan. Sementara untuk pembangunan overpass, Dinas Perhubungan Kota Medan akan melakukan penutupan jalan yang tidak dilakukan secara permanen, namun hanya menyesuaikan dengan kondisi jika alat berat turun ke lokasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengatakan rencana pengalihan arus tersebut akan dimulai pada 13 Oktober 2023 mulai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini terus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui rencana pengalihan arus ini. Di hari Jumat pada tanggal 13 tepatnya pada pukul 22.00 WIB kita beserta jajaran kepolisian
Mabes Polri dan instansi terkait lainnya itu akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan pengalihan arus. Di mana kita harapkan arus yang datang dari arah barat untuk menuju lebih cenderung ke selatan. Sementara yang sedikit mengarah ke utara, kita harapkan nanti beralihnya ke Jalan Sutomo. Namun untuk saringan terakhir nanti, kita akan lakukan itu pengalihan di Jalan Timur, Jalan Jawa. Diharapkan masyarakat dapat mencari jalan alternatif bila dilakukan penutupan diberlakukan dan sejumlah petugas Dishub serta kepolisian akan dikerahkan di sejumlah titik rawan kemacetan. Jelang pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2023 mendatang, Forkopimda Kabupaten Toba dan seluruh calon kepala desa melakukan deklarasi damai. Pelaksanaan deklarasi tersebut diikuti 233 orang calon kepala desa dari 87 desa yang mengikuti Pilkades di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba di pendopo rumah dinas Bupati di Balige. Bupati Toba Pol Taksitorus menyampaikan bahwa para calon kepala desa harus menjadi calon kades yang peduli, santun, bijaksana, dan taat hukum. Jangan mengharapkan menang dengan money politik. Yang dalam kesempatan ini juga Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib meminta masyarakat khususnya para calon kades beserta simpatisannya agar dapat menciptakan situasi kondusif sebelum maupun sesudah Pilkades dilaksanakan. Toba sudah siap melaksanakan pengamanan dengan cara langkah-langkahnya, edukasi, sosialisasi, dan juga pooling system pada masyarakat. Bahwasanya kita semua ini calonnya saudara, sama-sama dari Kabupaten Toba. Jadi mari kita jadikan demokrasi ini menjadi pesta bersama-sama, tidak ada kebencian satu sama lain. Tapi saya yakin, terima kasih Pak Bupati dan juga dari TNI, kita sama-sama turun bahu-membahu. Nanti akan ada kegiatan lainnya setelah tahapan selanjutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba, Henry Silalahi, mengingatkan bahwa jabatan Kepala Desa masih berlangsung selama 6 tahun untuk satu periode. Henry juga mengajak pers, LSM, dan pemantau lainnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pilkades agar Pilkades dapat berlangsung dengan damai tanpa adanya konflik. Itu harus jelas. Mempersiapkan alat-alat peraga yang akan digunakan, mempersiapkan tempat bilik suara yang telah ditentukan oleh panitia. Berapa bilik suara yang ada di suatu desa itu ada kriterianya, contohnya sampai 200 itu ada 1, 200 sampai 400 itu ada 2, dan selanjutnya yang paling banyak ada 5 bilik. Itu diperuntukkan supaya nantinya pemilih itu tidak berbondong-bondong atau bisa mengejar waktu yang ditetapkan hanya sampai jam 2. Jumlah pengunjung wisatawan ke Samosir tahun 2023 ini meningkat mencapai angka 40 ribuan, di mana pada tahun sebelumnya masih berada di angka 32 ribu pengunjung. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Teti Siahaan. Teti menyampaikan terima kasih kepada pihak PUPR dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana yang telah meningkatkan pariwisata di Samosir. Salah satunya situs budaya yang berada di Sialagan. Pemkab Samosir merasakan geliat pariwisata ini merupakan best practice sebuah desa wisata atau situs budaya yang dilengkapi dengan excellent service. Kampung Sialagan menjadi contoh pengelolaan desa wisata di Kabupaten Samosir. Diungkapkan Teti untuk tahun lalu jumlah kunjungan masih sekitar 32 ribuan karena tahun lalu masih pengaruh pandemi COVID-19. Namun jumlah pengunjung ke Samosir terus alami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini sudah mencapai sekitar 40 ribuan pengunjung. Adalah sebagai mitra yang membantu mempromosikan, dan ini menjadi salah satu ikon yang luar biasa. Tahun lalu ketika ada momen G20, Women's 20-nya menjadi ini salah satu venue atau itinerary yang masuk dalam itinerary Women's 20. Mereka berkegiatan di sini, manuver bersama seperti tadi. Seru. Jadi ini menjadi salah satu main destinasi unggulan yang harus dikunjungi oleh para wisatawan.
TT juga menyebutkan bahwa Pemkab Samosir berharap dengan dukungan dari pemerintah pusat yang telah membangun berbagai infrastruktur pendukung pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang baik dari mancanegara maupun wisatawan lokal. Pemirsa, guna kesiapsiagaan sistem pengamanan pada pemilu tahun 2024 mendatang, Polres Simalungun melakukan pelatihan dan simulasi yang dilaksanakan di lapangan Polres Simalungun. Pelaksanaan pelatihan dan simulasi ini dilakukan dengan berbagai adegan yang berpeluang akan terjadi pada pemilu di tahun 2024 mendatang, seperti pencurian kotak suara oleh orang yang tidak dikenal, pengamanan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, serta pengamanan di kantor KPU dari aksi unjuk rasa. Pelatihan dan simulasi ini melibatkan sebanyak 150 orang personil Polres Simalungun dengan peran masing-masing. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan, pelatihan dan simulasi ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan personel Polres Simalungun dalam hal pengamanan pemilu 2024 mendatang dari segala sesuatu dan situasi yang bisa saja terjadi. Sistem pengamanan kota, Sispam kota dalam rangka menghadapi dan mempersiapkan Polres Simalungun dalam pengamanan pemilu 2024. Kita melibatkan kurang lebih 150 personil dengan beberapa peran-peran, dengan skenario-skenario yang sudah kita susun, mulai dari pengamanan TPS, mulai dari pengamanan pada saat membawa kotak suara, pengamanan pada saat di kantor KPU, termasuk pengamanan untuk menghadapi massa yang menolak hasil pemilu. Tentu dengan berlatih ini kita berharap Polres Simalungun siap untuk menghadapi dan melakukan pengamanan pemilu 2024. Setelah dilaksanakannya pelatihan dan simulasi ini, Polres Simalungun akan menjadwalkan pelaksanaan peragaan atau simulasi sistem pengamanan kota di depan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun. KPU Kota Medan telah menerima dokumen dari sejumlah bacalek yang melakukan perpindahan partai. Dari 18 partai politik yang telah ditetapkan KPU Kota Medan, perpindahan partai politik bacalek di bawah 50%. Sejumlah partai politik telah menyerahkan dokumen bakal calon legislatif DPRD Kota Medan yang akan pindah partai di kantor KPU Kota Medan, Sumatera Utara kemarin. Sesuai dengan peraturan KPU Republik Indonesia nomor 10 tahun 2023 bahwa DPP partai politik memiliki hak pergantian bakal calon legislatif di tingkat kabupaten kota. Pergantian daftar calon tetap ini umumnya dilakukan atas dasar persetujuan dari masing-masing partai politik, di mana jumlah partai politik yang telah ditetapkan KPU Kota Medan berjumlah 18 partai. Dari 18 partai politik tersebut, KPU Kota Medan telah menerima dokumen bakal calon legislatif DPRD Kota Medan yang telah memilih pindah partai, diantaranya Partai Buruh, PKN, dan Nasdem. Dari presentasi yang didata, KPU Kota Medan bakal calon legislatif DPRD Kota Medan yang melakukan pindah partai di bawah 50%. Dari pergantian tersebut yang kita lihat untuk sementara waktu ini, ada beberapa bakal calon yang melakukan perpindahan partai yang sebelumnya ditetapkan di dalam DCS di Partai Buruh dan kemarin sudah pindah menjadi ke Partai PKN seperti itu. Nah, selain itu ada juga kita melihat beberapa anggota DPRD aktif yang mendaftar di dalam pencermatan DCT ini pindah dari partai asalnya. Ya, umumnya perpindahan itu ke Partai Nasdem. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menunda verifikasi pencermatan rancangan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten dari partai politik sebagai kontestan peserta pemilu tahun 2024 mendatang.
Ditundanya tahapan verifikasi pencermatan rancangan DCT oleh KPU yang semestinya dimulai tanggal 4 sampai tanggal 18 tahun 2023 karena diberlakukannya peraturan KPU RI nomor 82 dan 83 tahun 2023 terkait perpanjangan masa penerimaan pencermatan DCT dari partai politik dan sistem silon KPU RI. Pasca dibukanya pengajuan rancangan DCT mulai tanggal 24 September sampai tanggal 3 November tahun 2023, seluruh partai politik di Labuhan Batu Utara sudah mengajukan DCT ke Kesekretariatan KPU Labura. Koordinator Divisi Teknis KPU Labura Edi Susanto menjelaskan bahwa terhitung tanggal 6 Oktober tahun 2023, KPU Labuhan Batu menunggu arahan dari KPU RI untuk memulai verifikasi rancangan DCT dari partai politik. Sampai dengan tanggal 3 malam hari pukul 23.59 seluruh partai politik yang ada di Labuhan Batu Utara yang kemarin sudah mengajukan daftar calon sementara dan sudah kita umumkan daftar calon sementaranya itu telah menghantarkan pencermatan rancangan daftar calon tetapnya. Pasca tanggal 3 terbit surat dinas dari pimpinan kita ternomor 10882 dan 83 itu maksud dari surat tersebut memberikan ruang kepada partai politik yang mana pada jadwal normal tersebut masih mengalami kendala terhadap sistem aplikasi calon atau silon. KPU Kota Medan telah memperpanjang waktu penyesuaian pencermatan rancangan daftar calon tetap DCT bakal calon legislatif DPRD Kota Medan. Proses pemilihan umum tahun 2024 telah memasuki tahap pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT terhadap 18 partai politik di KPU Medan. Sebelumnya masa waktu pencermatan rancangan daftar calon tetap telah berakhir pada 3 Oktober 2023 lalu. Namun berdasarkan surat keputusan KPU Republik Indonesia memutuskan untuk memperpanjang waktu pencermatan daftar calon tetap hingga 6 Oktober 2023. Setiap dari masing-masing partai politik dapat melakukan penyesuaian pencermatan rancangan daftar calon tetap bakal calon legislatif DPRD Kota Medan. Hal tersebut dengan melakukan perbaikan dokumen seperti nama, gelar, marga, dan beberapa dokumen penting lainnya. Usai melakukan pencermatan, rancangan pencermatan daftar calon tetap bakal calon legislatif DPRD Kota Medan, KPU Kota Medan akan melanjutkan tahapan verifikasi administrasi. Komisioner KPU Kota Medan Muhammad Reynaldi Khair selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan mengatakan perpanjangan masa waktu pencermatan rancangan daftar calon tetap bakal calon legislatif DPRD Kota Medan telah sesuai berdasarkan surat dinas KPU Republik Indonesia nomor 1082. Hari ini KPU Kota Medan masih melakukan proses penerimaan pencermatan DCT dari 18 partai politik yang ada di Kota Medan. Sesuai dengan surat dinas KPU RI nomor 1082 yang menyebutkan bahwa ada masa perpanjangan untuk penyesuaian pencermatan DCT itu dibuka sampai hari ini, hari Jumat, tanggal 6, pukul 23.59. Sejauh ini dari pencermatan yang dilakukan oleh partai politik, umumnya adalah perubahan-perubahan terkait foto pribadi bakal calon, serta penambahan gelar-gelar agama. Seperti diketahui, pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan anggota DPD. Pesta demokrasi ini akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Keindahan Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Tanah Batak ini banyak menawarkan keunikan tradisinya. Pemirsa, Pemkot Sibolga membangun tempat penyimpanan kontrol atmosfer Stronge di kawasan Pasar Nauli Sibolga. Tujuannya untuk menjaga kesegaran sayur dan buah di pasar tersebut sebagai upaya menjaga stabilisasi harga komoditas di pasaran. Nantinya tempat penyimpanan berkapasitas 6 ton dengan memakai teknologi CAS tersebut bisa dipergunakan pedagang Pasar Nauli Sibolga untuk menyimpan sayuran, buahan, terkhusus komoditas cabai yang selama ini kerap sebagai pemicu terjadinya inflasi di kota Sibolga maupun daerah lainnya. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumban Tobing saat meninjau pembangunan CAS di areal Pasar Nauli Sibolga tersebut mengatakan saat ini tengah dilakukan uji coba oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebelum diserahkan pengolahannya kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Sibolga. Ini tas ini fungsinya nanti ini untuk menyimpan para buah maupun sayur mayur seluruh pedagang yang ada di Pasar Sibolga Nauli ini. Fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan juga komoditi tersebut nggak cepat rusak. Kalau sekarang sudah hidup, sudah operasi, cuman kita masih uji coba dulu. Uji coba dari dinas DKPP, selesai nanti dicoba, nanti akan kita serahkan kepada Perindak untuk mengelolanya. Kota Sibolga mengatakan pedagang hanya dibebankan biaya listrik karena Pemkot Sibolga belum mengkaji regulasi besaran biaya yang akan diterapkan kepada para pedagang. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Minggu 8 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Sumatera Utara Minggu 8 Oktober 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Binjai, Langkat, Medan, Deli Serdang, Bedagai, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Toba, Simalungun, Pematang Siantar, dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sumatera Utara. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Karo, Simalungun, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Karo, Dairi, Batubara, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Bedagai, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 6 Oktober 2003 terdapat 2 titik, yaitu di Labuan Batu dan Padang Lawas Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pengembangan lokasi wisata alam berpotensi besar mendongkrak perekonomian di daerah seperti usaha mikro kecil dan menengah lokal. Selain itu tidak hanya sekedar berwisata, lokasi wisata alam sekaligus dapat dijadikan arena olahraga. Lokasi wisata alam seperti halnya di Hasak Partali Toruan, Tarutung yang dikembangkan satu paket dengan destinasi wisata alam dan arena olahraga yakni Arung Jeram. Kini menjadi salah satu lokasi objek wisata favorit yang cukup mudah dijangkau di kota Tarutung. Dengan alur sungai sepanjang 10 km lebih dan yang cukup menantang bagi pecinta olahraga arung jeram atau rafting, pesona alam ini menjadi salah satu daya bagi para pengunjung dan juga para atlet arung jeram. Seperti halnya kompetisi National Open Rafting Competition beberapa waktu lalu yang diikuti sebanyak 14 kategori R5 dan 7 kategori R6 dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Salah seorang pelaku UMKM di lokasi ini, Pardo Muan Huta Barat, berharap dukungan dan peran serta semua pihak agar kawasan wisata Aik Hasak akan dapat semakin berkembang dan maju. Kita selalu membenahi bagaimana supaya semakin baik ke depan, dan harapan kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder terkait, seperti ada 5 pentahelix dari program Kementerian Pariwisata, itu juga akan kita kembangkan di sini. Pengembangan lokasi wisata alam berpotensi besar mendongkrak perekonomian di daerah seperti usaha mikro kecil dan menengah lokal. Selain itu tidak hanya sekedar berwisata, lokasi wisata alam sekaligus dapat dijadikan arena olahraga. Pemirsa, maksud kami, memasuki musim panen padi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal berdampak pada para penggiat jasa mesin perontok modern, menjadi ramai orderan dari para petani. Di wilayah Kecamatan Penyambungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, para petani telah memasuki panen raya di setiap musim panen padi di daerah ini. Para petani mengandalkan jasa mesin perontok modern yang ada di desa mereka. Mesin perontok atau alat pemisah batang dengan gabah padi ini biasanya dikerjakan secara kelompok, bertujuan untuk mendapatkan hasil panen padi para petani ini lebih optimal. Karena banyaknya lahan pertanian warga yang panen membawa berkah bagi pengrajin jasa mesin perontok. Setiap harinya di masa panen padi ini mereka bisa mendapatkan upah Rp120.000 setiap harinya. Berapa orang, Pak? 4. Oh, kira-kira penghasilannya berapa itu? 120. Oh, per orang ya, Pak? Iya. Sistem panggilan? Sistem panggilan. Oh, jadi kali ini Bapak di Sabah mana ini, Pak? Sabah Julu. Oh, di Sabah Julu ya, Pak? Batu Sumbang. Oh, Batu Sumbang ya, Pak. Sebelumnya alat untuk pemisah ranting dengan gabah dilakukan petani dengan cara manual. Namun sejak beberapa tahun ini alat cara manual tersebut sudah mulai ditinggalkan karena alat mesin perontok ini memudahkan dan mempercepat petani saat mengerjakan hasil panen mereka. Tumbuhan eceng gondok yang dikenal sebagai hama dan merusak lingkungan saat ini bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan yang tumbuh di Danau Toba dan dianggap merugikan. Anak-anak muda yang berasal dari desa Tomok, Kabupaten Samosir sudah menemukan banyak ide kreatif agar tumbuhan eceng gondok dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya dijadikan sebagai kerajinan tangan, yakni topi. Mereka mengangkat eceng gondok dari tepian Danau Toba lalu dikeringkan selama beberapa hari, setelah itu dianyam sampai berbentuk topi. Eceng gondok yang efektif untuk membuat anyaman harus memiliki tinggi minimal 30 cm dan sudah tua, lalu dijemur di bawah terik matahari. Tahap terakhir dari proses ini adalah dianyam untuk dibentuk topi. Tumbuhan eceng gondok yang dianggap memberi banyak dampak buruk bagi Danau Toba ini nyatanya masih bisa dimanfaatkan untuk membangun ekonomi kreatif anak muda yang ada di sekitar Samosir Danau Toba. Kerajinan tangan dari eceng gondok ini sudah dianyam sejak tahun 2022 dan telah dibagikan ke masyarakat sekitar.
Salah seorang penganyam mengatakan hasil anyaman ini belum dijual di pasaran, melainkan hanya ada di tempat anyaman di Desa Tomok, Samosir. Topi ini sebenarnya bisa meningkatkan ekonomi kreatif karena bahannya dari eceng gondok, mudah didapat di Danau Toba, dan ini bisa dianyam menjadi topi dan sebenarnya bisa dijual untuk meningkatkan perekonomian. Kami berharap pemerintah itu memperhatikan usaha-usaha kecil di masyarakat Samosir agar masyarakat dapat mengembangkan perekonomian hidupnya. Pemirsa, 2 orang anak muda di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan memproduksi buah aren menjadi minuman probiotik. Minuman probiotik hasil fermentasi dari bahan buah aren ini diklaim dapat membantu sistem pencernaan. Pohon aren dikenal kaya akan manfaat. Salah satunya bisa diolah menjadi minuman probiotik oleh anak-anak muda daerah Dolok Sanggul. Minuman ini mereka namai dengan Kombunira dan sudah diproduksi sejak 1 tahun yang lalu. Mereka mengambil air dari pohon aren yang dipanaskan dan diberi beberapa campuran minuman probiotik lainnya, lalu difermentasikan selama seminggu agar mendapat hasil yang maksimal. Minuman ini dikatakan bermanfaat membantu sistem pencernaan, di mana minuman ini dapat dikonsumsi setelah makan berat. Minuman ini sudah dijual di beberapa daerah Sumatera Utara seperti daerah Dolok Sanggul dan juga Medan. Kreativitas orang muda ini juga menjadi dukungan pada program-program pemerintah agar membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru melalui ekonomi kreatif untuk UMKM daerah Dolok Sanggul. Kita memasukkan jamurnya. Kombunira sendiri itu terinspirasi dari minuman probiotik aslinya. Diproduksi sudah sekitar setahun, dimulai dari prakan yang diadakan Keuskupan Agung Medan. Ya. Seperti minuman probiotik lainnya, dia itu bermanfaat untuk pencernaan, tapi ada juga satu manfaatnya yang berbeda dibanding produk probiotik itu ya. Kandungan antioksidannya Kombunira karena dia berasal dari nira itu antioksidannya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Melalui produk Kombunira ini, Febrianti Simanjuntak mengajak masyarakat Sumatera Utara semakin peduli dengan kesehatan pencernaan dengan meminum minuman probiotik. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.